Halo EA Traders. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Maris 2020. Nah, untuk EA ini ya telah masuk ke minggu ketiga. Jadi minggu kedua kemarin itu lumayan loss. Kemudian kalau nggak salah saldonya, balance-nya itu sampai 30-an ya. Dan saya target untuk pakai EA ini sampai balance 20 saya stop gitu. Atau mungkin kalau misalnya selama 1 bulan ya belum juga recovery, mending stop aja, kemudian balance-nya pakai di EA lain, mending seperti itu. Nah, kemudian untuk EA ini tipenya scalping ya, dan hanya satu pair saya set di RUSD. Dan ternyata memang beda sekali dengan hasil demo yang sebelumnya itu cukup menggairahkan gitu, tapi ternyata realnya masih loss gitu. Nah, untuk minggu ketiga ini seperti apa hasilnya, mari kita cek. Oke, 39. Oke, ini mencoba recovery, kayaknya profit deh minggu ini. Kita cek di tanggal 6 sampai tanggal 10. 6 sampai dengan 10. Ini Jumat kemarin lumayan ya, badai. Dan USD lagi menguat. Oh, lumayan tuh, dapat 7,38. Oke. Apakah bisa recover ya? Ini kalau bisa recovery tinggal lagi 11 sih. Karena modal awal 50. Oke, ini lumayan ya. Mari kita cek ya. Cek berarti dari tanggal 6. Dari tanggal 6 sudah mulai mencoba recovery nih, udah profit. Oke. Nah, ini book ya. Jadi bener-bener awalnya itu di demo akunnya itu saya sama sekali nggak melihat yang namanya SL dan TP kosong gitu. Tapi setelah saya gunakan di real, ternyata ada SL-nya muncul gitu. Muncul SL-nya. Dan akhirnya saya pakaikan untuk equity sentry. Jadi karena di backtest, coba deh ada yang punya EA ini di backtest aja, pasti hasilnya MC terus. Padahal EA ini ada SL dan TP-nya. SL-nya sekitar 250 poin. Ya, cuma ada SL. Makanya EA ini kenapa gitu? Malah MC untuk di BT backtest. Makanya akhirnya daripada kebablasan, akhirnya saya pakai equity sendiri, dan ternyata benar. Dia bisa SL dan TP-nya bisa sama sekali kosong gitu. Ini buktinya tuh kosong. Misalnya masih ada SL ya. Tuh SL TP. Oke, makanya kemudian ini juga trailing ya, masuk ke trailing. Jadi sampai ini ada nih 0,05, ini juga 0,01 nih. Ini dia ada TP-nya mendekati ya. Kok bisa kena TP di 0,05 sama 0,01 ya? Cukup aneh juga. Ini teman TP-nya bergerak, padahal sebelumnya nggak ada. Mana ya? Kita cek tanggal 3 deh. Tanggal 3 Juni deh. Tanggal 3 itu cuma ada TP aja tuh. Ini kok bisa ada SL ya sekarang? Tuh cuma ada TP. Kemudian mulai tanggal 6 ada TP-nya. Cukup membingungkan. Ini kenapa bisa ada TP-nya ya? Oke, nggak pedulilah saya. Cukup aneh, bener-bener kok bisa ada TP ya? Mari kita cek nanti ya di mungkin review selanjutnya ya, untuk
pendampingnya, karena saya cuman pakaikan equity sentry ya, equity sentry, dan saya set untuk TP ya. Untuk TP itu sekitar berapa ya, 5.000 ya, 500 biar dapat 5 USD. Karena ya ini itu sampai dapat 6 USD itu nggak close, jadi nggak mau close, sehingga dia channelnya balik arah lagi, kemudian close kecil kayak nih, close cuma 0,30, 0,37. Ini 0,30 memang mulai trailingnya ya di 0,30. Jadi kalau misalnya sampai 6 dia sama sekali nggak close ya. Kemudian ada yang make ya, ada yang pernah make juga sama dari 5 USD, 6 USD, lot 0,01, nggak close ya, nggak close, sehingga berarah lagi, kemudian close di profit yang kecil. Karena memang ini trennya harus sangat-sangat kuat ya. Jadi pas arahnya benar sesuai, trennya harus benar kuat, stay dulu di sana, baru dia nanti close-nya akan profit banyak. Oke, lanjut lagi ya, tanggal 7. Oke, ini malah minus tuh. Karena memang SL-nya di 250 poin ya. Tuh, jadi ini ya kena slip back tuh, sekitar berapa slip backnya, 10 poin tuh. Slip back ya. Nah, ini dia. Ini ada SLTP sih sekarang. Ini kena TP. Padahal kena TP tapi profit kecil. Oke, lanjut lagi. Ini aja nggak kena TP, profitnya lebih besar daripada yang kena TP tuh. Oke deh, lanjut lagi tanggal 8. Tanggal 8. Oh, ini tuh dapat 3 ya, lumayan. Profit 1,20. Oke. SL 1 ya. Oke, sip. Lanjut lagi tanggal 9. Padahal rencananya kalau misalnya ini terus loss ya, jadi kena banyak SL terus. Rencananya mau saya reversal ya, pakai copier, kemudian reverse ya, sehingga kalau misalnya yang OP-nya di sini loss itu, kalau misalnya di reverse kan berarti profit gitu. Jadi walaupun dia di sini profit kekecilan, kalau misalnya di reverse loss kecil-kecilan, tapi kalau misalnya sekali loss di sini ya, kalau di reverse kan lebih banyak dapat ya, lebih banyak dapat profit. Oke, lanjut tanggal 9. Tuh, ini ada loss sekali gitu sehari kan. Jadi kalau misalnya di reverse lumayan dapat profit. Oke, ternyata ini masih bisa ya profit ya, 0,83 gitu. Cuman sekali loss. Oke, tanggal 10 deh, lagi sekali tanggal 10. Ini benar-benar dari awal, dari minggu pertama itu setiap hari ada aja loss. Karena sekali loss lumayan, 250. Oh, ini malah ini keren nih, tanggal 10. Ini nge-sell tuh. Pas banget nih, pas badai bener-bener. Pas lagi turun ya. Dia dapat 6,15 tuh, keren sekali. Makanya dapat 7,808 ya. Oke, jadi total untuk minggu ini, minggu ketiga dapatnya 7,38. Oke, loss 1, 2, 3. 3 hari loss ya. Oke, lumayan sih ya. Dan mulai mencoba recovery. Ini semoga bisa recovery ya. Karena kalau misalnya bisa recovery, akan saya lanjutkan lagi ya. Oke, tapi ini kok bisa SL dan TP ya muncul nih tuh. Ini nggak ada SL dan TP, nggak ada SL TP, nggak ada SL TP. Bener-bener dah. Kayak awal-awal saya heran kok bisa muncul SL gitu padahal di akun demonya untuk broker yang sama ya, di IC Market ini itu sama sekali nggak muncul SL dan TP. Makanya saya heran kok bisa muncul akhirnya SL-nya gitu. Makanya takutnya biar nggak bablas ya, karena di akun demo yang saya gunakan kemarin yang profit itu
adalah nggak ada SLNTP-nya ya, makanya takut bablas, makanya saya pakai untuk pengiriman di Equity Sentry kayak gitu. Karena memang BT-nya sendiri memang MC. Coba deh di BT, mungkin ada yang punya EA Meris. Oke deh, lumayan sih ya. Mari kita tetap lanjutkan ya. Berarti minggu depan itu minggu keempat sebulan ya. Kemudian saya lupa apakah saya udah ini ya, udah isi di di MKL 5 ya buat cek drawdown. Saya lupa sih ya. Oke, sip. Minggu depan mungkin kita cek untuk inputannya lagi ya, dan penampilnya seperti apa. Kalau misalnya masih profit akan saya lanjutkan. Kalau misalnya udah nggak profit lagi, mungkin di stop atau pakaikan EA lain ya gitu. Stop aja dulu, kemudian cari settingan yang lain, coba-coba lagi. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk review minggu ketiga dari EA Miris 2020. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.